Adegan dalam Keluaran pasal 17 adalah peristiwa bersejarah yang terjadi dalam pertempuran melawan orang Amalek selama 40 tahun perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Mari kita baca ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Yosua memainkan peran dalam pergi ke medan perang untuk berperang melawan orang Amalek. Ketika Yosua memimpin dan memerintahkan tentara Israel dalam pertempuran, Musa naik ke atas gunung dan melihat ke bawah ke medan perang. Jika Musa mengangkat tangannya, orang Israel menang. Tetapi jika dia menurunkan tangannya, mereka akan segera mulai kalah, tidak peduli seberapa kemungkinan besarnya kemenangan orang Israel. Sebab itu, kunci yang dapat menentukan kemenangan atau kekalahan pertempuran bukanlah Yosua, melainkan Musa. Selain itu, apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang Musa? Alkitab telah menyadarkan kepada kita akan Musa, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 3, bahwa Musa melambangkan Yesus. Kalau begitu, bukankah Injil kita juga sama? Tuhan menciptakan dunia yang terlihat dan dunia yang tidak terlihat ketika menciptakan langit dan bumi. Kita sedang melakukan pekerjaan Injil di dunia yang terlihat, tetapi hasil Injil dapat menjadi baik atau buruk, tergantung pada apa yang Tuhan lakukan di dunia yang tidak terlihat. Jika Tuhan mengangkat tangannya, Injil kita akan berkembang. Bukankah begitu? Namun, apa yang akan terjadi jika Dia menurunkan tangannya? Berapapun besarnya upaya yang dilakukan, banyaknya peserta yang terlibat, dan kerja keras para ahli yang berpengetahuan, Injil akan selalu dikalahkan jika Tuhan tidak menolong kita di dunia yang tidak kelihatan. Kita dapat memahami bahwa masalahnya tidak berada di dunia yang terlihat, tetapi pada akhirnya tergantung pada Tuhan di dunia yang tidak terlihat. Lalu, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan iman kita mulai sekarang? Berjalan di jalan iman dengan tekun di bumi ini adalah hal yang baik. Namun, iman yang tidak mengakui Tuhan di dunia yang tidak terlihat tidak akan menghasilkan apa-apa. Oleh sebab itu, ketika Tuhan tergerak, Injil kita dapat digenapi. Jika kita melaksanakan Injil yang hanya memuaskan diri sendiri dan berakhir dengan kebahagiaan diri sendiri tanpa menggerakkan hati Tuhan, maka Injil itu tidak akan mencapai hasil apapun. Sekalipun Yosua adalah seorang jenderal yang hebat dengan keterampilan bela diri yang luar biasa, dan sekalipun tentara Israel terdiri dari prajurit yang mampu memainkan peran 100 orang, mereka tidak dapat menjadi pasukan yang hebat selama tangan Musa diturunkan. Ketika kita memeriksa semua ini dengan cermat, melalui Alkitab, kita perlu memahami hubungan antara dunia yang tidak terlihat dan dunia yang terlihat. Bahkan dengan hanya satu adegan yang dicatat dalam Keluaran pasal 17, kita akan sepenuhnya memahami mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta keinginan kita terwujud, dan memanjatkan kesungguhan kita kepadanya.